ini adalah satu hal yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Akan tetapi untuk penggenapan Yesaya 60 di level itu bisa terjadi butuh yang namanya komitmen. Oke, kita harus melakukan komitmen bagian kita dalam misi apostolik. Karena tanpa komitmen terhadap misi apostolik ini, nothing will happen. Hanya kalau kita komit sepenuhnya mengerjakan misi apostolik ini, saudara akan melihat ada urapan Tuhan yang membackup kita secara luar biasa. Terobosan-terobosan besar akan terjadi, ya. Dan Yesaya 60 ini sungguh-sungguh tergenapi. Mari kita baca Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Saya mau ngomong sama saudara, Yesaya 60 akan ditambahkan kepada saudara. Oke, kekayaan bangsa-bangsa Tuhan akan berikan. Kelimpahan seberang laut Tuhan akan berikan. Yang paling kecil jadi kaum yang besar, yang paling lemah jadi bangsa yang kuat. Semuanya itu akan diberikan kepadamu. Tapi dimulainya cari dulu kerajaan Allah. Utamakan dulu kerajaan Allah. Perluas dulu kerajaan Allah. Komitmen terhadap misi apostolik untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dan memperluas kerajaan Allah harus jadi prioritas dalam hati kita. Prioritas di dalam pelayanan kita, prioritas di dalam gereja kita. Saudaraku, dengarkan baik-baik. Komitmen akan membawa kita pada kemuliaan. Oke, no commitment, no glory. Gak ada komitmen, gak ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Oleh karena itu saya hari ini ingin menantang saudara semua, seluruh jemaat jadi jemaat apostolik. Semua pelayan Tuhan keluarga Allah jadi pelayan Tuhan apostolik. Semua KKS-nya jadi KKS apostolik yang komit untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, yang komit untuk memuridkan jiwa-jiwa, yang komit menggembalakan jiwa-jiwa, yang komit untuk berbuah dan buahnya tetap, yang komit untuk membangun kegerakan kelompok, yang komit untuk memperluas kerajaan Allah. Itu gereja apostolik. Dan saya tahu saudaraku, kalau kita komitmen bangkit dalam kegerakan apostolik ini, bangkit jadi terang seperti itu, maka Yesaya 60 akan jadi kesaksian kita. Maka orang-orang yang saat ini mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan ini, Anda tidak akan terus jadi kecil, jadi biasa, jadi lemah. Anda akan dibangun jadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Saudara akan dibuat Tuhan jadi 1000. Yang paling kecil jadi 1000. Ada yang 3000, ada yang 5000, ada yang 10.000 tanpa batas. Katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Pertanyaannya, are you ready? Apakah sudah siap untuk komitmen terhadap misi apostolik ini? Ya, kalau saudara siap, ya, mau mengerjakan misi apostolik ini, mungkin sudah bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Saudaraku, misi apostolik apa yang kita perlu kerjakan setahun ke depan? Karena kita akan masuk di dalam tahapan demi tahapan. Ya, untuk setahun ke depan gimana? Saya sebut ini dengan Mission 12 for Jesus. Misi 12 bagi Yesus. Oke, coba saudara katakan itu. Misi 12 bagi Yesus. Lebih keras boleh katakan misi 12 bagi Yesus. Apa artinya? Artinya dalam setahun ke depan, 1 tahun ke depan, selamatkan minimal 12 jiwa. 1 tahun itu 1 bulan. 1 tahun itu 12 bulan. Ya, 1 bulan 1 jiwa, berarti 12 bulan 12 jiwa. Saya ajak saudara ambil komitmen, ambil bagian di dalam Mission 12 for Jesus ini. Misi 12 bagi Yesus ini. Setiap bulan selamatkan minimal 1 jiwa. Setiap tahun selamatkan minimal 12 jiwa.
Bukan cuma selamatkan jiwa saja, tetapi konsolidasikan, gabungkan jiwa yang sudah kita selamatkan di dalam kelompok sel, di dalam ibadah raya, di dalam gereja. Muridkan mereka, gembalakan mereka, latih mereka, bangkitkan mereka, utus mereka juga jadi pahlawan-pahlawan gagah perkasa di dalam kerajaan Allah. Mission 12 for Jesus. Kalau saudara lakukan itu selama setahun ke depan, saya percaya tahun depan dalam UC 2021 akan ada orang-orang yang datang di dalam UC yang bersaksi, selama setahun ini saya sudah menyelamatkan 12 jiwa. Tapi itu paling sedikit. Akan ada yang bersaksi dalam setahun menyelamatkan 20 jiwa. Akan ada yang bersaksi dalam setahun menyelamatkan 50 jiwa. Akan ada yang bersaksi dalam setahun menyelamatkan 100 jiwa, bahkan lebih daripada itu. Karena saya tantang saudara menjadikan Yesaya 60 ayat 22 yang tadi sudah kita baca itu jadi rema dalam hidup kita. Jadi life commitment dalam hidup kita. Sepanjang hidup kita minimal kita menyelamatkan 1000 jiwa bagi Yesus. Itu sebabnya setahun ke depan minimal 12 jiwa. Sebisa mungkin lebih dari itu. Sepanjang hidup kita, sehingga ketika kita tiba mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ini 1000 jiwa, yang paling kecil benar-benar jadi 1000 jiwa. Tuhan 1000 jiwa aku bawa datang di dalam kerajaan Tuhan. Wow, ini komitmen yang dibutuhkan untuk misi apostolik dijalankan pada zaman ini. Ya, 1000 jiwa artinya 100 kelompok sel. Satu kelompok sel 10 sampai 12 kelompok 12 jiwa. Ya, berarti kalau 1000 jiwa, 100 kelompok sel, saya ajak saudara jadikan ini life commitment. Komitmen dalam hidup kita. Dalam hidup kita masing-masing minimal 1000 jiwa. 100 kelompok sel. Makanya setahun ke depan ambil bagian dulu, latihan dulu. Setahun ke depan. Mission 12 for Jesus. Misi 12 bagi Yesus. Saya tantang saudara. Misi 12 bagi Yesus. Oke. Hal-hal yang tampaknya terlalu mustahil untuk kita lakukan dan kita alami sekarang. Mungkin Anda dengar saya ngomong begini, kok kayaknya di awan-awan. Kok kayaknya muluk-muluk, kok kayaknya besar sekali. Saya mau ngomong sama saudara, anointing. That anointing, urapan apostolik itu yang akan membuat yang susah jadi mudah.